Al-Mukarram Romo Yai Haji Miftahul Ahyan selaku Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Umum MUI Pusat kepada Al-Mukarram disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa nashkuru ala ma alamana wa nasallu taufiq lil amali bima 'allamana fa innal khayra yudriku ila bi taufiqihi wa hidayatihi wa man yudlillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Allahumma salli wa sallim wa tafaddal wa takram ala sayyidina Muhammad ibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa qutil arwahi wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadratil Qur'an a'izza wal ulama wal masyayikh Al-Fadil Wal-Abajir Mustasyar para mustasar PJNU Lampung Timur yang hadir, Timur Mukarram Gaji Sahlan dan semua jajaran wakil rais yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Ketua Tanfidiyah PJNU Lampung Timur, teman ini Ki Haji Tertir Ahmad dan semua jajaran Tanfidiyah, para pengurus MWJ baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, para pimpinan Banom, Muslimat, Ansor Fatayat, Ibnu IPBNU dan semua perangkat daripada Nahdlatul Ulama yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, walaupun kondisi agak kurang fit sejak keberangkatan dari Surabaya sebelumnya, karena ada semangat keponakan jadi nganten di sini, sehingga saya bersama keluarga ikut ngayu bagio, memberi semangat dan mendorong, mendoakan semoga nganten tadi betul-betul berhasil ala kulli hal sebagai sumbangan untuk melahirkan generasi-generasi idaman yang akan datang. Para pengurus baik dari jajaran PJ, PW, PMWJ, kalau mungkin dari ranting dan semua dari Bano, kalau kita ke belakang melahir sejarah bagaimana Nahdlatul Ulama dilahirkan, yang disebut sebagai SK para aulia, yang mana ada sebuah amanah besar di dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Gagasan-gagasan sudah diawali di saat hidupnya Mbah Nawawi Al-Bantani, juga Syekhana Khalil, lalu dituangkan dengan kurir ke As'ad Samsul Arifin kepada Rais Akbar Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu jami'an. Di dalam embrio kelahiran Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, yaitu Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah
yakni ahlu sunnah wal jamaah, yang ciri khasnya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Ini melalui sebuah pesan transfer isyarat, yaitu Syekhana Khalil mengirimkan isyarat melalui kurir ke Asad Syamsul Arifin, sebuah tongkat yang dimaksud tongkat ini tongkat komando, dan diharapkan tongkat ini bisa menjadi tongkat sakti seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Dengan beberapa ayat dari surah Toha, ayat mulai 17 sampai 23, yang diawali dengan "Wamatil kabiyaminika ya Musa, qala ya asaya, atawakkau 'alaiha wa asbiru 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Al-ayat juga seutas tasbih. 3 isyarat, 3 lambang ini, itulah keinginan kuat daripada para muassis, para masyayikh sebelum kelahiran daripada Nahdlatul Ulama. Kalau tongkat ini adalah sistem komando, artinya jamiah harus bersistem komando. Dari ranting komandonya MPC bagaimana, dari MPC komandonya PC bagaimana, dari PC komandonya PW bagaimana, dari PW komandonya PB bagaimana. Kalau sudah ada komando, tidak ada lain, yang ada hanyalah sami'na wa ata'na. Di samping tongkat ini diharapkan sebagai tongkat yang sakti, yang menyerupai tongkatnya Nabi Muhammad SAW, yang bisa membelah lautan dan macam-macam lah. Hanya saja pertanyaannya, tongkat yang sakti itu sekarang di mana dan siapa yang pegang? Apakah sudah berubah? Ini yang perlu kita gali. Apalagi Nahdlatul Ulama sebentar lagi mengenai hijriahnya 3 tahun sudah berusia 1 abad. Kalau Masehinya ya kira-kira 6 tahunan lagi lah. Cuman di dalam utama kesepakatan Nahdlatul Ulama menggunakan tahun hijriah. Ini yang sudah kesepakatan, tidak mengadakan harlah dan sebagainya. Tapi tidak salah juga manakala Nahdlatul Ulama masih juga ingin mengadakan harlah pada bulan tahun Masehi, yakni bulan Januari. Karena ini juga ada kandungan-kandungan sejarah perjuangan. Di dalam surat Toha ayat 17 itu, kalau artinya kurang lebih demikian, "Wa matil gabiyaminika ya Musa," apa yang ada di tangan kanan wahai Musa, ya aswaya, ini tongkatku. Kalau ada dialog, atau aku alih usbiha, aku gunakan telekan dan aku gunakan untuk mengais untuk binatang ternak, mengais dedaunan untuk binatang ternak. Waliyafina dan aku masih banyak kebutuhan, kepentingan, hajat-hajat dengan tongkat. Akhirnya Allah perintah, "Alqiya ya Musa," lemparkan tongkat itu. Fa'alqaha fa'idah ya hayatul tas'a. Begitu dilempar, tongkat menjadi naga besar yang cepat jalannya. Nabi Musa grogi, ya tongkat yang dipegang berubah menjadi naga yang besar. Allah berfirman, "Khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratan ula." Ambil kembali, jangan takut, aku akan mengembalikan pada bentuk semula. Dan seterusnya dan seterusnya.
kandungan ayat ini ada beberapa amanah besar. Di samping Nahdlatul Ulama harus bisa memposisikan sebagai tongkat komando, yang mana tongkat ini untuk membasmi kezaliman, ketidakjujuran, juga termasuk di dalam ayat ini ada perintah agar ekonomi keumatan ini juga menjadi hal yang menjadikan perhatian yang besar. Karena di situ Nabi Musa menjawab, wa ausu biha ala ghanami wa liya fiha ma'rif. Dan aku gunakan tongkat ini untuk mengais dedaunan-dedaunan untuk makanan terdahulu. Jadi artinya ekonomi, tentu ekonomi keumatan atau kerakyatan yang dimaksud. Amanah ini yang satu, ekonomi sampai saat sekarang ini alhamdulillah sudah mulai, tapi sudah sekian puluh tahun mengalami gelombang penekanan. Ada ketakutan di luar Nahdlatul Ulama, kalau Nahdlatul Ulama ini kuat dan bidang ekonomi, mereka ketakutan, takut akan habis di hadapan Nahdlatul Ulama. Maka dengan segala upaya, akan mungkin dengan cara-cara ada iming-iming, ya, dininabobokan, tapi hanya sekadar iming-iming dan dinabobok. Ada janji-janji, tapi juga ada yang bertugas untuk mengingkarinya. Ada yang menyodorkan, ada yang punya tugas menginjaknya. Dan ini tidak perlu terkejut bagi kita semuanya, karena ini sebuah perjuangan yang sangat tinggi nilainya. Ekonomi yang dalam kondisi berpuluh-puluh tahun demikian, ternyata Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang terbesar. Bukan hanya terbesar di dunia, tapi juga terbesar sampai di akhirat kelak nanti. Terbukti bahwa anggota-anggota Nahdlatul Ulama yang sudah meninggal tidak ada adik-adik menyatakan dicoret dari anggota, dipecat, nggak ada. Bahkan mendengar ada anggota Nahdlatul Ulama yang meninggal, maka di Lailatul Istima atau Naharul Istima disebut namanya saudara kita anggota NU kemarin meninggal dunia, mari kita bacakan surah. Jadi masih disebut anggota mereka. Nah, kalau ini masih anggota yang meninggal dunia, ya jelas terbesar dunia dan akhirat. Karena anggotanya minal ahyar wa amwat. Jadi dunia sudah mengakui organisasi keagamaan, sosial keagamaan yang terbesar di dunia, ya Nahdlatul Ulama. Dalam kondisi ekonomi yang masih seperti itu. Bukan berarti para pemimpin Nahdlatul Ulama tidak ada upaya mengurus ekonomi. Saya waktu di Jawa Timur mendatangkan menteri ekonomi, menteri perdagangan, menteri mengurusi, pokoknya yang tasnya itu bagian uang-uang itu, saya datangkan ke Jawa Timur. Kita buatkan MOU. Bagaimana? Ya dibuatkan MOU. Mereka semangat datang, tapi setelah selesai ya selesai sudah. Ikut selesai. Tidak ada kelanjutan. Sampai pernah ada deputi di BUMN, orang asli Surabaya. Dia itu cerdas dan punya wibawa. Saya panggil ke Surabaya. Datang dengan membawa semua kader-kadernya yang pintar-pintar itu. Ya biaya sendiri. Sudah buat ini, manggil semua BUMN, BUMD, BUMD, panggil semua. Semua yang punya potensi-potensi untuk bisa diajak mengembangkan ekonomi NU dipanggil dan datang semua. Tapi kendalanya sampai sekarang belum begitu. Tentu ini tidak boleh membuat kita putus asa, karena yaitu tadi ada kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini berdaya dari segi ekonominya.
kita terus mencari cara. Kalau mungkin secara jamiah tidak mungkin, ya mungkin secara individual, secara warga Nahdliyin. Tapi alhamdulillah dalam periode ini sudah mulai ada gerakan-gerakan harokah. Harokah ini bukan hanya di bidang lazismunya, tapi semua di lembaga-lembaga ini kita upayakan untuk terus bergerak. Karena kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini aliansi terbesar. Dari segi nasab tidak diragukan lagi. Nisabnya berlebihan. Jadi nasab nisab berlebihan, tapi nasibnya yang masih. Ini. Jadi nasabnya bagus, nisabnya berlebihan, tapi nasibnya yang belum. Dan itu ternyata orang lain memang yang. Pengakuan para pejabat tinggi sudah sering kita dengar bahwa ada pemegang saham terbesar berdirinya Negara Kesatuan NKRI Indonesia ini. Terbesar, diakui sebagai pemegang saham, tapi dividennya belum pernah diterima. Nah, ini harusnya tidak membuat kita ini silau, lupa diri dan sebagainya. Ada pernah kejadian, saya waktu mau pulang ke Surabaya dari PBNU, biasanya saya naik pesawat terakhir. Begitu saya mau berangkat ke bandara, anak-anak muda ini datang pada saya, jangan pulang dulu sebentar saja. Ada apa? Kita nanti mampir di Kemayoran, di bekas Taman Mini, Taman Mini ya, di Kemayoran itu. Ada apa? Malam ini sedang berkumpul para konglomerat, di antaranya ada sebagian 9 agama. Mungkin sudah pernah mendengar istilah 9 agama. Ini kurang lebih terdiri dari 18 orang, 18 person, tapi kekayaannya menguasai tidak kurang 82% aset kekayaan seluruh Indonesia. Orangnya hanya 18, tapi kekayaannya 82% kekayaan dari seluruh Indonesia. Saya pernah tanya ke Pak JK waktu dia masih jadi Wapres, apa betul kekayaan 18 orang ini mencapai 82% kekayaan seluruh. Beliau tidak membohongkan, bahkan membenarkan. Bahkan ada satu dari 18 kekayaannya melebihi daripada 51%. Berarti kalau 18 sisanya 82 sisanya 18%, ini bagi rata kita ini se-Indonesia. Siapa di sini yang berkaya di Lampung ini? Itu hanya dapat cipratan daripada 18%. Yang 82% dimiliki oleh mereka. Akhirnya saya turuti. Saya datang, turun dari mobil, masuk ke lobi, ada yang memberitahu, Kiai PBNU datang. Mereka yang duduk-duduk tiba-tiba berdiri dan lari-lari kecil sambil menghampiri saya, lalu menjabat tangan dengan mengucapkan terima kasih, terima kasih. Saya kan terkejut, ya, tapi saya belum mengenal siapa masing-masing ini. Ya, ucapannya terima kasih. Kenapa mereka mengucapkan terima kasih pada? Lama saya berpikir. Akhirnya saya tahu ada yang punya Podomoro, Agung Podomoro. Ada yang namanya itu yang saya tahu Mudayapu, dan istrinya si Mudaya. Ada lagi Michael siapa? Itu yang mungkin disebut sebagai daripada 9 naga itu tadi. Semua mengucapkan terima kasih. Saya
bingung. NU kondisi ekonomi seperti ini, mereka-mereka yang pegang kekayaan lebih daripada sekian persen, kok tiba-tiba mengucapkan terima kasih NU. Akhirnya pikiran saya sementara, berarti mereka bisa kaya raya, berhasil ya, karena keberadaan NU di Indonesia ini. Dengan keberadaan Nahdlatul Ulama yang mayoritas, aman investasi mereka, bisnis mereka, akhirnya menjadi kaya raya. Ya, karena jasa itu, walaupun NU tidak, nama itunya tidak begitu, tapi keberadaan NU yang tidak banyak modelnya, ya, tidak banyak vokal caranya, ini menjadikan mereka itu lancar jaya ya terus. Ya, bisnisnya, bahkan aset-aset pertanahan mereka jutaan yang mereka miliki. Nah, yang terima kasihnya ini yang saya berpikir, jangan-jangan terima kasih ini hanya sekadar meninamotokan NU. Yang saya terjemahkan, sudahlah NU biar begini, NU jangan menjadi konglomerat, NU jangan kuat ekonominya. Ya. Jadi ucapan terima kasih bagi mereka yang ekonomi kuat, yang sekian persen ada di genggaman mereka, bisa betul-betul akan menjadikan kalau kita lengah akan betul-betul tertidur. Hanya dengan ucapan terima kasih itu saja. Kenapa? Karena ini satu-satunya. Ya, kalau hanya terima kasih kan ekonomi mereka ya tetap seperti itu. Ya, tetap seperti ini. Ya. Aktsaruhum minal mustada'afin minal fuqara wal masakin. Itu kan kenyataan. Nah, akhirnya saya komparasikan dengan beberapa temuan-temuan. Ternyata betul, kalau ada katakan usaha atau apa datang ke NU menjanjikan ini akan diberikan ini. Ya. Nanti ada lagi yang datang untuk membatalkan atau menginjak, sehingga kita nyenyak dengan janji-janji itu. Jadi ada kekuatan yang tidak menginginkan NU ini. Bukan berarti NU itu diam selama ini. Ada. Karena ini amanah daripada surat Toha yang tadi. Amanah daripada muassis untuk mensejahterakan ekonomi keumatan, mengangkat ekonomi keumatan ini. Pokoknya dulu kalau ada rame-rame, bahkan sampai ada seminar tentang Muzaki lah ya, tentang Muzaki itu, nah, maunya ya mengundang para Muzaki untuk bagaimana bisa menginfakkan sebagian harta kekayaan. Tapi yang datang ini bukan Muzakinya, tapi para mustahiknya. Kalau ada pembagian-pembagian apa sembako atau bagian itu bisa ribuan, ternyata mereka itu juga anggota kita. Jadi kekuatan orang lain ini menginginkan kita ya seperti itu. Karena apa? Kalau kita menengok pada sejarah Indonesia dijajah selama 350 tahun, itu kan ada hegemoni ekonomi. Ekonomi ini menjadi Tuhan mereka. Adapun adanya upaya penglabuhan, penggoyangan masalah politik, masalah budaya, masalah yang lainnya, itu hanya pintu masuk saja. Jadi pintu masuk saja. Nah ini NU harus ada. Oleh karena itu alhamdulillah periode saya yang seharusnya sudah selesai pada Agustus ya, Agustus tahun 2020, ini mestinya kan ini diperpanjang karena pandemi.
itu sudah ada gerakan-gerakan. Jadi dari Basnas, alhamdulillah, dari Lasisno, alhamdulillah berkembang baik. Kalau ada gempa bumi, ada musibah, Lasisno akan hadir di sana dengan membawa semua bantuan-bantuan yang dibutuhkan. LTM, Lembaga Takmir Masjid, juga bergerak. Ya, masjid ada istilahnya apa itu, Ki Abdul Manan itu banyak istilah itu, ada kaleng apa, macam-macam lah. Ya, ada bersih-bersih masjid, ada apa. Dan sekarang masjid itu sudah banyak dikembalikan menjadi milik Nahdlatul Ulama. Jadi pasang plakat bahwa masjid ini milik Nahdlatul Ulama. Karena sebelumnya kan menjadi ajang perebutan, ya. Banyak diambil alih oleh mereka-mereka ini. Karena masjid adalah sebuah tempat atau lembaga yang paling mudah mengumpulkan orang dan paling mudah untuk memberi pengaruh kepada mereka-mereka ini. Jadi segi ekonomi ini ada upaya. Sebetulnya begini, waktu sebelum Pilpres, maksudnya sebelum coblosan beberapa hari, saya dipanggil Presiden bersama-sama dengan Ketua Umum. Lalu Ketua Umum bilang pada saya, Kiai, nanti urusan ini saya pasrah Kiai yang menyampaikan. Ya. Cuman waktunya itu sangat sempit, hanya setengah jam karena sudah jam 5, sudah dari maghrib. Jadi kita pokok-pokok saja yang bisa kita sampaikan. Di antara yaitu kabinet, pengisian kabinet, itu Kementerian Agama dari NU dan sebagainya. Nah, lalu masalah ekonomi kita sampaikan. Jawaban beliau ada saksinya Pak Sekretaris Negara Pak Latif namanya. Itu sebagai saksi, beliau mengiyakan, tapi kami jawab kalau memang iya kami akan rapat menentukan siapa-siapa, tapi intinya Menteri Agama NU, Pendidikan NU, Pertanian NU, ya, lalu kalau bisa Kominfo juga dari NU. Nah, masalah ekonomi, waktu itu saya mancing, bilang ini Muhammadiyah sudah bisa beli tanah di Australia 10 hektar. Kita tahu berapa harga tanah di Australia. Bisa membangun gedung di Kairo 5 lantai. Itu Muhammadiyah saya. Dia bilang, wah kalau itu dia hutang itu katanya, dia ada hutang. Sudahlah, nanti akan kami berikan ekonomi Nahdlatul Ulama. Itu jawaban Pak Jokowi sebelum coblosan beberapa hari. Nah, sekarang sebetulnya kita tinggal nagih, ya. Tapi tanda-tandanya gimana ini kita belum. Saya agak nganggur gitu. Tidak mau ketemu dulu kalau tidak diminta betul. Saya menjaga diri. Banyak kiai kemudian ketemu bilang ini. Tidak, kalau saya sudah berkali-kali saya ngomong, kalau dipilihnya tidak ada ya sih, saya tidak mendatangi atau tidak memulai masalah. Tapi mudah-mudahan kemarin saya ngomong dengan Menteri BUMN, kalau ada tanda-tanda Presiden juga akan memperhatikan ekonomi Nahdlatul Ulama. Tapi itu bukan dari langsung, tapi dari Pak Erick Thohir yang bilang pada saya. Walhasil ekonomi ini sangat menentukan di akhir-akhir saat ini. Di zaman yang akhir ini punya peran penting, vital sekali masalah ekonomi. Makanya dulu lahirnya Mabadi Khairul Ummah pada tahun 39 yang bersalah,
di Semarang ya, di Muktamar tahun 39 itu lahirnya Mabadi Khairul Ummah tiada lain untuk mempersiapkan kader-kader yang baik, kader-kader yang mampu bersaing dengan asidku wal amanah wal ta'awun, asidku wal amanah, ta'awun wal adl ya. Ini diharapkan mampu bersaing di situasi-situasi akhir seperti ini, karena Amerika pun mengakui yang dibutuhkan pemimpin saat sekarang bukan pinternya tapi benernya. Kalau cari orang pinter di mana-mana sekarang, tapi yang bener ya syukur-syukur bener dan pinter, jangan bener saja. Nah, kalau bener saja katanya Ki Ronggo Warsito, di akhir zaman wong bener akan dengar-dengar ya, wong jujur kojur, wong bener dengar-dengar, wong pintar pada kepintar ya. Itu dia zaman. Jadi wong pintar pada kepintar. Jadi harus ada dua hal ini, benar dan pintar. Jangan pintar dulu, benar ngangkat di belakang, tapi benar dan pintar. Benar dan pintar. Nah, ini segi ekonomi. Terus ya kita alhamdulillah beberapa hal kami sudah bisa memasukkan beberapa kader di Basnas yang baru. Itu kalau tidak salah 7 anggota ya Basnas itu yang 5 atau 6 itu kita semua. Ada yang 1 ini yang tidak diketahui NO pada itu memang saya selipkan ya, sebutkan NO tapi tidak, sudah kami jangan nampak di NO nya ya. Maksudnya ini tidak kentara masuk di Basnas ini banyak kader-kader kita. Nah, ini sebuah upaya. Jadi ekonomi merupakan amanah besar yang sampai sekarang ini harus menjadi perhatian. Kalau masalah pengetahuan ya seperti di dalam ayat itu ada mengandung transfer ilmu, baik melalui ijazah. Alhamdulillah pendidikan sudah mulai perguruan tinggi yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, ulu-ulu sudah berdiri di mana-mana. Lalu tentang kesehatan, alhamdulillah sudah mulai bisa bersaing ya, dengan milik organisasi yang baik. Ya, sebentar. Tadi saya belum menyebut Bapak Bupati kita. Alhamdulillah beliau, Masya Allah, mendampingi kita ya, mendampingi kita. Kalau terus didampingi ini, Insya Allah lah PCNU Lampung Timur ini sejahtera. Bahkan mungkin yang menerima obrak bola pertama kali ya Nahdlatul Ulama. Bocoran-bocoran yang belum orang lain mendengar, NU Lampung Timur mendengar lebih dulu. Mudah-mudahan kita doakan sehat ya. Jadi ya seperti itu. Tapi semua perjalanan pasti mengalami sebuah gangguan, terutama dalam aswaja kita ya. Terutama anak-anak muda kita ini sudah banyak yang terpengaruh dengan aswaja yang tidak nafiah. Jadi kalau kita buka komputer di internet, kalau kita ngetik Ahlussunnah Jamaah ya yang pula milik mereka, makanya perlu ada tambahan An-Nahdiyah untuk
daripada aswaja kita ini aswaja an-nahdiyah. Aswaja kita ini adalah aswaja yang miniatur daripada Islam itu sendiri, yang di dalam berdakwah istilahnya merangkul tidak memukul, mengajak tidak mengejek, mendidik tidak menghardik, dan seterusnya. Karena apa? Karena Islam itu sendiri, aswaja an-nahdiyah itu sendiri ya, lahir sebagai penyempurna. Jadi Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah sebagai penyempurna agama-agama yang mendahului. Nah, kalau menyempurnakan berarti lebih baik, lebih menarik, lebih simpatik. Jadi tidak berwajah terang dan beringat seperti itu. Dan apa manakala ada berita-berita itu harus ada tabayun atau cross check. Kita ini sudah berkali-kali kalah hanya karena tanpa cross check, tanpa tabayun. Hanya mendengar begitu saja berita tanpa ada tabayun atau cross check. Nah, ini sebuah kekalahan. Berita-berita hoax menjadi ini. Berita-berita seperti itu sejak zaman para anbiya sudah ada. Bahkan zaman Rasulullah SAW waktu hijrah ke Habasah ini terjadi berita hoax atau hoax yang di situ disebutkan kafir Mekah sudah masuk Islam semua, sudah kamu pulang saja muhajirin Habasah ini, karena di Mekah sudah muslim semua. Pulang ternyata ditangkapi dan disiksa. Perang Uhud ada berita Rasulullah terbunuh, ya. Akhirnya kacau lah kalau tentara Islam, ya. Untung pada akhirnya masih tetap dimenangkan di perang Uhud. Tapi kan Rasulullah sampai terluka. Bagaimana hadis Rifqi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh dengan berita hoax seperti itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi tabayun pusaka kita, lalu sami'na wa ata'na juga merupakan pusaka kita. Yang kedua-duanya ini sudah menipis dan hampir hilang di tengah-tengah kita. Menerima saat berita begitu saja tanpa ada cross check. Bahkan kadang-kadang masalah sami'na wa ata'na pun mengalami masa-masa kritisnya. Harus dibangun dari ranting. Bagaimana sami'na wa ata'na ke AWC, AWC baru sami'na wa ata'na ke PC, bagaimana PC sami'na ke PW, PW sami'na wa ata'na ke PP. Ini harus, karena apa? Di samping sebentar lagi saya katakan tadi kita mencapai usia 1 abad. Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan, Inna Allah yab'atsu ala ra'si kulli mi'atin sanah ma yujaddidu laha amradini. Allah akan mengirim, mengutus, membentuk setiap awal 100 tahun yang dialami umatku seorang, 2 orang, 3 orang penyegar, pembaharu, mentajdid lagi ajaran-ajaran Islam. Tentu yang ditajdid ini bukan yang pokok-pokok, ya yang sudah mulai menerobos tentang hukum-hukum ijtihadiyahnya, ini disegarkan kembali. Itu agama. Apalagi Nahdlatul Ulama ini hasil istihad kader terbaik yang berupaya satu-satunya sebagai organisasi yang mewakili, ya, Islam, yang berupaya untuk menjadi miniatur Islam itu sendiri. Hasil istihad dari para ulama kader terbaik kita. Maka butuh 1 abad ada penyegar. Kemarin saya bilang kalau dunia industri sudah mengenal ada istilah titik 0, titik 4.0, ya. Kita juga punya program seperti itu 4.0, yakni yang pertama adalah Grand Idea, visi misi kita bagaimana
batang tubuh Nahdlatul Ulama, NU dilahirkan, tujuan untuk apa dan bagaimana. Dan tiada lain memang Nahdlatul Ulama dilahirkan adalah sebagai wadah menyatukan langkah antara ulama-ulama, kiai-kiai pesantren dan non-pesantren. Itu satu visi, satu langkah. Jadi grand idealnya. Ada grand mendesain ulang. Tentu desain ulang ini bukan yang pokok-pokok, yang pokok-pokok sudah ini sudah matang. Ya, yang mulai keropos-keropos yang perlu termasuk di dalamnya kaderisasi bagaimana. Alhamdulillah ada MK, ada PKP, ada yang berjalan dengan baik. Itu salah satu daripada grand design itu tadi. Nah, kaderisasi berjalan dengan baik. Setelah bagus, diharapkan lahirlah kader-kader yang betul-betul kader, ya, kader yang siap untuk didistribusikan kemana. Ya, seperti Pak Bupati ini kan kader ya, ditugaskan NU untuk menjadi bupati. Jadi Pak Bupati sadar kalau saya ini tugas NU. Jadi jangan setelah pelantikan nanti lupa. Karena dulu sering begitu. Dulu itu kita itu sudah ngoyo-ngoyo memberangkatkan seseorang, kita dukung sepenuhnya. Akhirnya begitu jadi lupa, tidak pulang-pulang. Ini kan sama dengan nyamani kiri minggat istilahnya. Tapi saya percaya Pak Bupati ini memang beliau kan dia nomor 1. Jadi dulu makanya perlu ada kaderisasi yang baik di MK dengan jenjangnya, lalu ada kader keulamaan biasanya ini ditangani oleh Lakpesdam. Lakpesdam mempersiapkan calon-calon surya, dan ada kaderisasi tingkat umum. Seperti PKP itu untuk MK untuk kepengurusan. Jadi siapa yang nantinya ditunjuk diminta jadi pengurus harus punya sertifikat MK. Itu menjadi persyaratan hasil dari tahun kemarin. Jadi itu. Lalu grand strategi yang ketiga, strateginya gimana ini menghadapi situasi macam-macam orang yang datang memperhatikan, kan macam-macam. Karena NU itu besar, bahkan terbesar. Jadi yang memperhatikan macam-macam. Ada memperhatikan karena kagum, hormat, hatinya mengakui kehebatan NU. Ini satu. Ada yang memperhatikan karena dia ingin punya kepentingan 5 tahun sekali itu tadi. Jadi memperhatikan, tapi untuk 5 tahun sekali. Gitu ya. Ada yang memperhatikan untuk menghancurkan NU, entah dari dalam atau dari luar, karena sudah ada upaya-upaya ingin gantian di Indonesia ini. Saya pernah mendengar ucapan-ucapan kita ini di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan NU itu sudah berapa puluh tahun. Ucapan seperti ini. Nah ini harus dihadapi dengan bagaimana kaderisasi yang baik. Mereka selama ini sudah bagus mempersiapkan diri. Karena mereka masih kecil, jadi biasanya sesuatu yang kecil itu ya masih bisa untuk tampil, untuk menata diri, kedisiplinan yang tinggi itu masih bisa. Tapi kalau sudah besar biasanya begitu. Intinya kemapanan adalah sebuah penyakit. Jangan sampai kita merasa mapan. Rasulullah menyatakan bada'atin ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Setelah asing, akhirnya mencapai sebuah kemapanan. Nah ini zaman keemasan.
Setelah kemapanan fayaudu riba, kembali asing lagi. Nah, kita bagaimana bisa memperlama waktu ya kebesaran ini, dan jangan sampai kebesaran ini hanya merupakan single majority yang dia single majority yang lupa diri. Karena ada kata-kata yang menyatakan amroni la yuhaddadu lana waqtu bitiqatin ila idastawalaya wa ghalaba an-nawm inda al-infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Ada dua hal yang menakutkan, yang menghancurkan masa depan, dan dua hal ini tidak akan dirasa dan orang tidak sadar kecuali kalau sudah menimpa, sudah masuk. Apa dua hal ini? An-nawm indal infirad, tidur di saat merasa sendiri. Maksudnya apa? Menganggap enteng di saat kita ini single majority. Di saat kita ini mayoritas, ya, mendapatkan pujian, penghargaan dan piagam dan sebagainya sebagai orang terbesar sedunia bahkan seakhirat. Akhirnya lupa gini, orang lain menggerogoti orang lain. Nah ini an-nawm indal infirad, hidup di saat merasa satu-satunya yang besar. Yang kedua, al-inhitat inda hayatil ummah, kemunduran di saat umat yang lain sedang naik, sedang sadar. Orang lain sekarang sudah menata organisasi. Dia ingin tadi itu giliran. Indonesia ini kalau sekarang masih dikuasai Nahdlatul Ulama, suatu waktu dia ingin dia yang menguasai Indonesia ini. Nah ini harus kita sadari sebelum datang itu, agar tidak terlalu parah. Syukur-syukur bisa dihambat. Nah, itu sebuah kesadaran yang baik masa depan kita. Jadi kembali pada grand strategi, mana kader-kader yang sudah terlatih, betul-betul kader bukan kadir. Dan Mas Bang kalau itu kader akan menjadi kadir. Sudah kadir, kader lagi itu. Nah, ini kita lahirkan. Setelah strategi ini kita konsepkan dengan baik, kita sosialisasikan dengan baik, lalu ada grand control, grand yang mengontrol kemana kader kita ini. Terus ada sambungannya terus, tidak seperti kemarin begitu didistribusikan ya hilang semuanya. Kadang-kadang bukan hanya hilang kadernya, dia bawa keluar, membawa barang pecah belah, kekayaan yang ada, dibawa keluar semua, diberikan orang lain. Itu banyak terjadi. Nah ini jadi ada grand control, ya semacam waskat lah, penguasaan lekat. Biar terus kita tahu kader di mana. Dan itu jangan sampai hanya di satu lembaga semua. Saya kira itu tidak bertentangan dengan khitbah Nahdlatul Ulama, ya, termasuk di dalam perpolitikan, termasuk kalau punya perpolitikan ini, termasuk jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf munkar itu kalau dilaksanakan oleh penguasa dahsyatnya luar biasa pengaruhnya, itu termasuk tidak bisa dituding melanggar khitbah. Melanggar itu karena kepentingan masing-masing, sehingga lupa berkelahi sama saudara, lupa perjuangan ini. Jadi khitbah 26 itu diingatkan. Tapi kalau itu tidak melakukan ma'ruf untuk membesarkan Nahdlatul Ulama, untuk melahirkan kader-kader terbaik, ya, untuk dakwah yang merupakan itulah roh daripada Nahdlatul Ulama, ya tidak ada istilah kader. Itulah hal
hari siang sore hari ini yang bisa kami semoga nanti pada muktamar, dan semoga muktamar masih di Lampung. PJNU Lampung Timur bisa, walaupun tidak harus di Lampung Timur, tapi bisa memberi masukan warna yang untuk menyongsong datangnya setelah apa yang bisa disumbangkan oleh PJNU pada PB, katakan pada muktamar, untuk menyikapi, untuk mempersiapkan datangnya usia 1 abad untuk memasuki gerbang abad yang kedua. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada PJNU Lampung Timur, para suriahnya dan fitihnya diberikan kesehatan yang prima, usia yang panjang, takfidiyah semua jajarannya dan semua MWC ranting dan semua mendapat keberkahan di dalam sebuah tanah yang baik ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.